Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya khusus akan memberikan penjelasan mengenai personal model mapping. Ini satu instrumen ya, satu model strategis yang saya ciptakan, yang saya bangun untuk dijadikan sebagai tools ya, tools dalam personal development. Jadi tools pengembangan diri. Ini dirangkum dari beberapa hasil riset saya dan termasuk juga permodelan dari uh, apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses ya dalam mengarungi hidupnya. Uh, Sukses dalam arti sukses di dunia ya, sukses dalam arti secara material fisik ya. Nah, namun saya combine juga dengan unsur-unsur spiritualnya ya. Jadi semua kita tidak terjebak dengan uh, hanya mengoptimasi atau hanya berorientasi kepada keduniawian saja ya. Jadi di instrumen ini, di model strategis ini saya sudah combine ya dengan unsur-unsur spiritualnya. Baik, kita coba langsung ya. Mudah-mudahan di video singkat ini bisa menjelaskan bagaimana kita membangun sebuah personal model ya. Ini dibangun dari materi atau dari formulasi 3M yang pernah disampaikan ya, yaitu mau, mampu, dan market. Jadi dari sana ini bisa kita kembangkan lagi. Kalau personal spot ya 3M itu lebih orientasinya untuk personal spot ya. Kalau di sini di instrumen ini personal spot hanya satu bagian ya, hanya satu bagian, yaitu di blok 1 ya, di blok 1 personal spot. Nah, dari personal spot ini maka dikembangkan lagi ya untuk lebih luas lagi, khususnya dalam kerangka personal model mapping ini dalam konteksnya karir ya, atau usaha atau pekerjaan kita ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari personal spot ya. Bisa dimulai dari 3M ya, atau potensi kekuatan kita. Kita gali dulu setelah kita ketahui apa yang menjadi talent ya, atau bakat dan passion atau minat atau hobi kita. Sudah dipilih 1 sampai 3 di personal spot ini ya. Lalu kita perkuat dengan spiritual spotnya. Nah, spiritual spot ini sebuah konsep yang lebih luas lagi ya. Jadi dan ini kalau personal spot itu lebih kepada potensi kekuatan yang dimiliki dalam arti ada dalam pusat kendali kita. Nah, spiritual spot ini selain dari kendali kita dalam arti apa yang kita lakukan ya sebagai amal ibadah, itu ada juga satu unsur yang tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kemahakuasaan yang maha pencipta ya, Allah. Jadi di spiritual spot ini mulai dari basic keyakinan atau iman ya, keimanan akan hal-hal yang gaib terutama itu ya, kekuatan ataupun eksistensi dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita nampak. Jadi yang berhubungan dengan unsur spiritual, religi ya. Lalu juga berhubungan dengan attitude ya, dipisahkan dengan tadi. Sebenarnya attitude ini bisa masuk ke personal spot ya. Attitude ini bisa masuk ke personal spot. Jadi spiritual spot ini lebih kepada beliefs, religion dengan sendirinya. Dalam spiritual spot ini termasuk di dalamnya berupa sistem ya. Sistem misalnya ada sistem keyakinan, belief, agama yang kita yakini apa, nah itu include ya di dalamnya. Jadi bagaimana sistem keyakinan itu dibangun ya sesuai dengan petunjuk dari kitab ya, kalau untuk Muslim Al-Qur'an, untuk agama lain dari kitab-kitab yang dipegang ya. Nah, spiritual spot ini bisa berupa apa? Ya, misalnya doa ya, lalu amalan-amalan, sedekah untuk yang muslim,
Ada amalan-amalan yang sudah ditentukan, diantaranya dari 5 rukun, ya, 5 rukun Islam, itu mulai syahadat tadi, keyakinan, ya, lalu sholat, zakat, puasa, ya, sholat pun bisa berbagai macam, ya, yang bisa dilakukan. Untuk yang berhubungan dengan rezeki, misalnya ada sholat duha, ya. Nah, untuk yang beragama lain silahkan, ya, sesuai dengan basic keyakinan masing-masing. Oke, setelah itu, jadi kedua hal ini dibangun, ya, sebagai pondasi. Nah, prinsip dalam personal model mapping ini Anda harus merangkainya dengan harmoni dan inline, ya, atau berhubungan. Nah, jadi kalau misal di personal spot itu bakat Anda menulis, maka di dreams-nya nanti impian Anda harus berhubungan dengan kepenulisan apa? Ya, misal menjadi penulis buku bestseller misalnya seperti itu. Atau yang lainnya silahkan, ya, sesuai dengan minat bakat Anda. Intinya harus inline, ya, harus berhubungan. Dari 1 sampai 9 ini itu inline, ya, tidak terputus. Oke, termasuk basic-basic keyakinan yang Anda yakini itu juga menjadi dasar acuan, ya, ketika Anda menentukan mau pilih bisnis apa misalnya di mesin. Nah, mesin ini kendaraan, ya, bisa berupa dari 4 kuadran. Anda mau pilih yang mana, apakah mau menjadi atau mau menjadi employee, ya, E, atau self employee, S, atau business owner, B, atau investor, ya. Jadi pilih sebagai kendaraan Anda untuk mendapatkan wealth, ya, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan itu yang mana, ya. Kalau secara organik bisa bertahap, ya, mulai E dulu, Anda menjadi employee dulu untuk mengumpulkan modal, lalu setelah Anda mencoba untuk berbisnis dengan self employee, ya, setelah punya sumber daya cukup, Anda masuk ke business owner, gitu ya, dan kemudian menjadi investor misalnya, ya. Itu roadmap, bisa menjadi roadmap Anda. Oke, dari 1 ke 2 nanti saya berikan contohnya secara detail, ya, untuk bisa lebih mudah Anda membuat merancang personal model mapping Anda sendiri. Nah, di blok 3 ada dreams. Jadi ini, kenapa ini pengalaman saya dulu, saya ikut seminar-seminar motivasi, iya, ikut seminar-seminar apa, pengembangan diri. Biasanya diberikan di push, ya, selalu itu Anda harus punya dream, punya dream, punya dream. Nah, sementara dalam seminar-seminar itu lupa, ya, basicnya, fundamennya. Fundamennya apa? Personal spot dan spiritual spot ini, ya. Ketika kita tidak menghiraukan atau luput, tidak membangun dasarnya terlebih dulu, maka akan rapuh. Jadi dream tinggal dream, ya, dream hanya tinggal dream. Lalu yang ada juga kalau personal spotnya tidak kuat dan spiritual spotnya juga lemah, maka Anda akan stres, depresi, ya. Justru menjadi kontraproduktif ketika hanya mengandalkan atau orientasinya hanya dream, ya. Oke, sekali lagi saya tekankan, jangan terjebak, ya. Anda menciptakan, membangun dream, 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 tapi tidak membangun pondasi terlebih dahulu. Jadi dari awal saya sudah tekankan personal spot dulu itu bisa menjadi landasan, ya. Tapi harus diperkuat juga dengan spiritual spot, karena kita tidak bisa sebagai manusia mengandalkan hanya upaya diri kita sendiri, ya, tanpa kita melibatkan Tuhan, ya, melibatkan Allah dalam hal ini. Oke, nah, dream tentu Anda sudah paham, ya, dari sejak kecil Anda sudah tahu, sudah diarahkan oleh orang tua bahkan, gitu, ya. Tapi kembali harus inline dengan minat bakat Anda apa, ya. Maka digali terlebih dahulu, ya. Nah, silakan untuk dream dari mulai yang paling tinggi, ya, beyond, ya, gitu, Anda harus berani membangun mimpi, apakah mimpi untuk kehidupan secara umum, secara luas, atau mimpi dalam hal bisnis, mimpi dalam hal keluarga, atau mimpi dalam untuk Anda sendiri secara personal, apa impian Anda, impian terbesar, catat di sini, ya. Lalu setelah Anda tentukan dream, nah, ini harus diperkuat juga dengan why factor. Apa why factor? Kalau dream itu visi, why factor ini lebih kepada misi, ya. Jadi isinya nih, isinya. Atau menjawab pertanyaan kenapa Anda harus mencapai dream itu. Oke, bisa dipahami, ya. Anda harus jawab kenapa, misalnya Anda kalau di dreamnya Anda pengen kaya raya, atau di dreamnya Anda pengen perusahaan besar seperti apa misalnya, ya, seperti Telkom, seperti Aqua, seperti Facebook. Kenapa? Anda harus bisa menjelaskan itu. Kenapa? Untuk apa sih? Ya, oke. Nah,
Why factor ini penting. Kenapa? Ini akan menjadi dorongan, motivasi, inspirasi yang paling besar dari diri Anda dan tidak akan pernah hilang. Kalau Anda benar-benar yakini ya, why factor ini. Dan why factor ini bisa jadi kalau di breakdown ada dua ya. Ada people why, ada personal why. Personal why itu alasan untuk kepentingan atau manfaat diri sendiri biasanya. Misalnya saya ingin kaya raya, kenapa? Karena saya ingin uh, merasakan kepuasan, kebahagiaan salah sendiri misalnya ya. Karena saya ingin keliling dunia misalnya gitu. Itu untuk orientasinya diri sendiri. Nah, ada juga yang lebih bermanfaat sebenarnya, yang lebih powerful, yang lebih berkah ya. Itu adalah people why. Kenapa? Karena kalau bagi yang muslim tentu sudah tidak asing lagi dengan hadis bahwa uh, khairun nas anfa'uhum linnas, ya itu sabda Rasulullah. Jadi beliau mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang banyak ya. Semakin banyak dia bisa memberi manfaat, maka akan semakin apa? Semakin berkah, semakin mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Oke. Jadi usahakan Anda memiliki people why. Misal apa? Ya, kenapa Anda pengen kaya raya? Misalnya pertanyaannya, maka Anda bisa menjawab, saya punya why, ya saya punya faktor why bahwa karena saya ingin membantu atau ingin membantu orang-orang lemah, anak-anak yatim. Misalnya berapa orang? 1 juta anak yatim misalnya. Saya ingin membantu 1 juta anak yatim. Nah, ini akan menjadi satu faktor why yang powerful ya. Tapi Anda jangan lupakan itu people why juga harus Anda mulai juga dari yang terdekat ya. Lingkungan yang paling dekat dari Anda. Dari sana mulainya. Misalnya saya ingin membahagiakan orang tua. Nah, ini people why yang sangat powerful ya. Saya ingin memberikan manfaat untuk orang tua, membahagiakan orang tua, misalnya menaik hajikan orang tua dan keluarga gitu ya. Itu termasuk dalam people why. Oke, jadi Anda harus punya itu. Selain impian Anda, ya. Kalau impian kan eh, apa namanya? Capaiannya ya, capaiannya. Anda di titik mana gitu ya. Eh, Kondisi capaian Anda berada di titik mana. Sementara why, ya why faktornya itu eh, ketika Anda sudah mendapat capaian itu, lalu apa yang Anda berikan? Ya, manfaat apa? Berupa manfaat apa yang Anda berikan gitu ya, bisa Anda berikan. Karena kalau Anda hanya berorientasi untuk kepentingan diri sendiri, saya yakin pasti akan meluber, nggak akan bisa Anda nikmati semua ya. Anda orang kaya, kaya raya misalnya, apakah Anda makan sehari 10 kali? Ya, tentu tidak. Ya, meskipun Anda kaya raya, tetap makan paling 3 kali ya sehari, betul? Ya, Anda kaya raya, tapi apakah karena Anda kaya raya maka dalam satu hari Anda memakai atau menggunakan baju 10 pasang misalnya? No, yang tidak. Ya, jadi untuk apa nanti kelebihan-kelebihan itu? Nah, ini ya, Anda dengan memiliki faktor Y untuk memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, maka Anda akan eh, memiliki makna ya, kebermaknaan dalam hidup. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Ini 1 sampai 4 ini dasar thinking ya, dasar konsep dan dasar mindset yang harus Anda bangun, yang tidak nampak, tidak kelihatan, tapi ada dalam pikiran ya, dalam perasaan Anda, dalam keyakinan Anda di hati, otak dan hati Anda. Oke, 1 sampai 4. Oke, setelah itu start. Ya, mulai di 5. Oke, setelah Anda bangun 1, 2, 3, 4 ini sebagai pondasi dan tiang ya. Jadi bisa diibaratkan sebagai rumah ini. Yang 1, 2 itu pondasi dan 3, 4 itu tiang ya. Nah, Anda mulai bangun isinya ya. Isi dari rumah ini. Untuk nanti terakhir atap Anda akan mendapatkan atap gitu ya. Oke, di 5 ini ada mesin yang Anda pilih ya, jenis pekerjaan atau ikhtiar Anda, usaha Anda sebagai apa? Apakah sebagai employee ya, sebagai karyawan atau sebagai self employee, pedagang atau profesional ya, atau sebagai business owner, pemilik bisnis, pengusaha, entrepreneur ya, Anda sebagai investor. Oke. Nah, dan tentukan di mesin ini kalau Anda ingin menjadi business owner, perusahaan apa ya. Kalau Anda ingin sebagai self employee pengen sebagai apa? Keprofesionalan Anda gitu ya.
atau Anda sebagai penjual, reseller, atau sales, sebagai sales atau penjual apa. Oke, untuk self employee ya. Nanti saya berikan contoh. Nah, untuk memperkuat 5 ini, untuk memperkuat mesin, Anda harus punya sayap. Anda harus punya 2 sayap. Oke. Nah, itu ya ilustrasinya seperti itu ya, kurang lebih biar bisa lebih mudah dipahami. Jadi, untuk memperkuat mesin atau agar mesin ini bisa berjalan ya atau bisa terbang, Anda harus punya sayap. Ya, kalau pengen bisa berjalan atau berlari, Anda harus punya roda, 2 roda kanan kiri ini ya atau sayap untuk bisa terbang. Nah, sayap pertama elevates ya elevates ini upaya Anda untuk terus meningkatkan knowledge skill ya, belajar, berlatih, berkompetisi ya, bermentor atau bercoach gitu ya, mencari mentor, mencari coach. Oke, Anda terus tingkatkan kapabilitas Anda. Anda terus tingkatkan kemampuan Anda. Oke, knowledge-nya, skill-nya dengan cara apa? Ya, membaca ya, berlatih, oke, berpikir, merenung, oke, bertanya, ya, silaturahmi di networks ya. Anda juga harus punya sayap kedua yaitu networks. Gimana caranya? Silaturahmi intinya ya, silaturahim. Jadi perbanyak relasi Anda, bangun network, bangun apa namanya komunitas ya. Anda bisa masuk atau bangun komunitas sendiri, Anda bisa masuk ke dalam organisasi atau bangun organisasi sendiri, Anda masuk asosiasi atau kalau perlu masuk partai ya. Ini kalau untuk yang sudah besar ya, kalau untuk pemula tidak disarankan. Oke, dan lain-lain ya, silahkan Anda bangun jejaring ya, bangun network. Nah, setelah 5, 6, 7 ini berjalan dengan simultan diperkuat oleh personal sport dan spiritual sport ya, maka Anda tinggal konsistensinya ya, kerja keras, kerja cerdasnya, oke, attitude di sini berperan. Oke. Termasuk doa ya, usaha terus, oke. Nah, dari 5, 6, 7 ini maka Anda fokus Anda itu di 5, 6, 7 ya. Fokus Anda 5, 6, 7. Fokus kedua ya. Fokus pertama tentunya 1, 2, 3, 4. Fokus kedua setelah berjalan tetap 1, 2, 3, 4 ini menjadi basic dan satu rangkaian ya. Dan sehingga 8 dan 9 ini adalah hasil. Oke. 8 dan 9 ini ada hasil. 8. Anda akan dinilai, Anda akan diketahui, dikenal oleh orang banyak sebagai apa. Nah, ini perkirakan 10 tahun ke depan ya. 10 tahun untuk 10 tahun ke depan Anda ingin dikenal sebagai seorang apa ya, dari kedirian Anda, dari personal branding Anda. Nah, misalnya Anda ingin dikenal sebagai entrepreneur atau ahli kuliner atau ahli teknik. Ya, silakan. Lalu yang terakhir earn. Nah, earn ini penghasilannya ya. Ini feedbacknya. Jadi Anda ingin mendapatkan penghasilan berapa selama sebulan. Oke, ini kita rancang. Makanya ini disebut juga rancangan strategis ya, untuk pengembangan diri Anda. Oke, penjelasannya seperti itu, mudah saja, singkat ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebagai contoh, silahkan dilihat saja ya. Ini contoh dan ya, saya harapkan Anda setelah paham bisa membuat personal model mapping Anda sendiri. Ya, silahkan dibuat rancangan personal model mapping Anda sendiri dan hati-hati ya, jangan main-main dengan personal model mapping ini karena bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan ini menjadi kenyataan ya. Amin. Ya, diaminkan. Baik, ya bisa disaksikan ya di layar bagaimana personal spot misalnya yang dipilih, personal spot yang dipilih adalah atau sesuai dengan memang setelah digali ya dianalisis, saya memiliki potensi kekuatan di sini, misalnya edukasi, IT, menulis gitu ya. Nah, spiritual spotnya apa? Misal doa, ya, sedekah, sholat duha, 4 rakaat minimal, misalnya tiap hari gitu ya. Apalagi silahkan ya untuk membangun spiritual spotnya ya, sholat tahajud misalnya ya bagi yang muslim. Bagi agama lain silahkan ya, disesuaikan dengan sistem dari agamanya masing-masing. Lalu impiannya apa? Silahkan ya, impian dari yang mulai tertinggi ya, impian jangan ecek-ecek, bangun impian yang paling tinggi
Oke, Y factor-nya juga ya. Lalu mesinnya, nah, sebutkan di sini perusahaannya apa gitu ya. Meskipun belum ada, silahkan dibangun namanya gitu, PT apa gitu ya. Eh, atau nama brandnya apa gitu ya. Lalu kalau jadi self employee, apa profesinya gitu ya, atau apa produknya, boleh silakan ya. Elevate-nya apa? Ya, Anda menyelesaikan kuliah misalnya atau mau melanjutkan kuliah, lalu mengikuti seminar-seminar, coaching, reading, seminar tentang apa? Harus inline ya. Kalau ingin Anda menjadi pengusaha berarti Anda harus mengikuti kelas-kelas bisnis ya, kelas manajemen dan strategi-strategi bisnis lainnya ya. Oke, membaca, googling, youtubing, ya sekarang era keterbukaan ilmu ya, sangat berlimpah, bisa dimanapun di internet bisa didapatkan ya, tinggal klik keyword muncul. Oke. Lalu network juga silahkan ya, saya mengikuti misalnya 12 komunitas ya, atau membangun sinergi ABGCM. Apa ABGCM? Academician ya, bisnis, government, community, dan media ya. Ini menjadi 5 lini yang kalau disinergikan akan powerful luar biasa ya, bagi peningkatan pengembangan diri kita dan pengembangan perusahaan atau usaha kita ya. Nah, expert dan earn-nya juga silakan diisi ya. Earn-nya ya jangan ragu-ragu ya, earn-nya jangan ragu karena ini merupakan rancangan strategis ya, merupakan master plan ya untuk pengembangan diri Anda. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan dibuat personal model mapping Anda um, berdasarkan instrumen ini ya. Silakan dibuat, mudah-mudahan memberi manfaat ya, dan mudah-mudahan saya doakan juga 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini menjadi kenyataan bagi Anda masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.